Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Grayston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di 5 Maret 2025, hari Rabu ya. Jadi kondisi dari market lumayan mix, ada beberapa koin yang memang masih dalam posisi minus, lumayan, dan ada beberapa yang pelan-pelan sedikit recover, tapi ini koin-koin yang recover belum terlalu banyak sih impact dari pergerakan Bitcoin dominance yang masih tinggi. By the way, pergerakan Bitcoin di perdagangan kemarin sempat drop turun sampai 82.000 dan di level tersebut sudah mulai terjadi pembalikan arah ya, dan saat ini pergerakan Bitcoin kembali mencoba rally ke 88.200-an something. Kenaikan pada Bitcoin kali ini itu ditunjang oleh volume perdagangan yang bagus tanpa smart money yang cukup kuat. Ini menandakan bahwa masih terjadi manipulasi pada market. Sementara itu kalau kita lihat dari sudut pandang beberapa rilis data ya, hari ini kita akan dapat beberapa rilis data penting. Ada Eurozone Composite PMI yang akan dirilis jam 4 sore nanti. Selain itu juga dari Amerika Serikat akan ada rilis data non-farm employment change. Lalu juga akan ada data terkait dengan Global Composite PMI, non-manufacturing employment. Ya, beberapa data ekonomi lain seperti crude oil inventory juga akan rilis. Ini datanya akan rilis mulai dari jam bukan setengah sih, ya setengah 10 lah. Setengah 10 malam waktu Indonesia Barat sampai dengan setengah 11. Itu akan ada banyak sekali rilis data dari perekonomian Amerika Serikat. Sementara itu untuk data kemarin nggak terlalu gimana-gimana ya, implikasi terhadap market nggak terlalu signifikan juga. Kemarin ada rilis data dari unemployment dari Uni Eropa jam 5 sore kemarin, itu trennya masih sama dengan data di bulan yang lalu. Gitu. Jadi secara news dari makroekonomi itu lebih banyak dipengaruhi sama kebijakan dari Donald Trump. Jadi Donald Trump secara resmi sudah menaikkan suku bunga, menaikkan tarif dagang ya, pajak dagang gitu kalau ada import masuk ke negara Amerika Serikat, khususnya dari negara seperti Kanada, Meksiko, dan juga Cina yang paling mengejutkan. Meksiko dan juga Kanada, dua negara tetangga ini kena tarif 25% ya untuk barang-barang dagang dari Meksiko dan juga Kanada. Nah, kalau Cina, rumornya kan kemarin dinaikkan sampai 10%. Ternyata realitanya adalah ada tambahan 10% lagi. Jadi Cina kena tarif sampai 20%. Dan ini benar-benar besar banget, teman-teman. Bikin market Amerika Serikat kemarin anjlok ya, merespon dari sentimen tersebut. Oke, sebelum kita lanjut ke beberapa berita, aku mau informasikan dulu. Saat ini ada perubahan dari Gate.io terkait dengan startup mining ya, dimana udah berganti nama menjadi Holder Airdrop. Teman-teman bisa dapetin, ya konsepnya cukup sama aja. Dengan minimum, teman-teman bisa klaim kalau kalian punya 1 GT token. Jadi 1 GT token, kalian bisa klaim airdrop di sini secara gratis. Gitu. Jadi buat yang tertarik tinggal klik quick claim aja di sini. Ya kita harus punya GT token dulu sih, teman-teman. Seperti token ROM, teman-teman bisa dapetin di sini, projectnya jelas, teman-teman bisa baca kalau teman-teman tertarik buat claim. Gitu. Nanti token yang udah teman-teman claim itu akan langsung masuk ke wallet kalian dan bisa kalian jual atau bisa di-convert menjadi GT token. Jadi lumayan banget bisa nambah-nambah aset yang kalian miliki. Gitu. Jadi ini program yang cukup bagus dari Gate.io. Selain itu juga Gate.io akan melisting banyak token di sini ya, dan juga sudah melisting banyak token juga, ada 21 mining project yang sudah berhasil di listing, dan ini merupakan sebuah komitmen dari Gate.io yang akan terus mensupport project-project baru gitu. Jadi buat yang pengen daftar Gate.io bisa cek langsung link yang ada di kolom deskripsi video ini. Don't forget to claim ya, teman-teman bisa masuk ke menu launch, kemudian pilih yang startup di sini. Gitu, nanti akan langsung dialihkan ke token-token baru yang tadi kita bisa claim.
gitu. Oke, kita akan langsung lihat gimana sih sentimen dari market ya, gimana balasan dari beberapa negara lain yang juga cenderung ini mencoba untuk memberikan balasan kepada Amerika Serikat. Jadi Prime Minister dari Kanada yaitu Trudeau ya, dia mengatakan bahwa dia juga akan menaikkan tarif pajak untuk Amerika Serikat sampai 25%, sama seperti apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat gitu. Jadi ini udah mulai nih akan ada perang kebijakan ya, di mana Kanada sendiri juga tidak mau tinggal diam. Kalau Amerika Serikat mau memberikan mereka pajak, mereka pun juga akan tidak gentar ya, seperti itu. Jadi kebijakan ini akan mulai diaplikasikan 21 hari ke depan. Itu berarti sekitar akhir bulan Maret ini. Itu bakalan terrealisasi ya. Jadi kebijakan tarif ini tentu saja akan membuat roda perekonomian di seluruh negara bakalan bergerak lebih lambat ya, terutama untuk ekspor impor. Ternyata tidak hanya Kanada, Cina juga sudah merespon bahwa Cina pun juga akan melakukan hal yang sama. Pengumuman Komisi Tarif Dewan Negara tentang pengenaan tarif tambahan beberapa barang import yang berasal dari Amerika Serikat, dan ini sudah akan diberlakukan per tanggal 10 Maret nanti. Ya, ini sesuai dengan peraturan terbaru dari China. Wow, apa yang terjadi pada dunia saat ini, teman-teman. Cina juga sudah memberikan balasan terkait dengan apa yang sudah diambil keputusannya oleh Presiden Trump. Gitu. Jadi dengan kata lain ya siap-siap aja Cina ini akan membanjiri barang-barangnya, produk-produknya ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk juga Indonesia. Jadi karena mereka udah kehilangan banyak kesempatan ya untuk memperluas pasar mereka di kawasan Amerika Serikat. Jadi otomatis Cina akan mencari negara alternatif lain yang memang masih tertarik untuk beli. Ya Indonesia salah satunya, karena kan di sini gampang banget ya barang-barang import. Malah didukung import, teman-teman. Itu makanya ya kita mungkin akan melihat hal yang lebih menyedihkan lagi ya kalau saya lihat dari barang-barang lokal kita yang kalah saing dengan barang-barang luar gitu. Kemarin saya lihat berita Sritek itu kolaps, kalau nggak salah 8.000 karyawan ya terpaksa di PHK. Ya memang ini kasusnya sudah dari 2021 2020 ya, waktu COVID kemarin. Itu memang ya memang sudah sulit karena memang import kita terlalu tinggi, produk lokal tidak ditonjolkan, tidak disupport ya dari regulasi juga, malah biaya untuk impor cenderung murah, sehingga ya itu, belum lagi barang-barang import yang ilegal. Ya semoga aja lebih baik teman-teman, tapi yang pasti ini udah hati-hati ya untuk kita semua. Kondisi perekonomian tidak akan baik-baik saja ke depannya. Jadi kalau teman-teman hari ini masih bisa kerja, masih bisa punya pekerjaan, disyukuri. Teman-teman bertahan, better, karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa. At least kita bisa tetap hidup, bisa nabung, ya kan. Kalau udah aman-aman gitu ya harus pintar-pintar mengelola uang. Berita yang lain adalah dari US Treasury Secretary ya, yaitu Bessent. Teman-teman, ini adalah Menteri Keuangan yang baru dari Amerika Serikat. Jadi dia mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mendukung untuk penurunan suku bunga ke depannya. Gitu. Jadi dari sudut pandang fiskal, mereka juga akan mengambil beberapa kebijakan-kebijakan yang akan mendukung supaya The Fed bisa sesegera mungkin untuk menurunkan suku bunga. Dan sepertinya sih kebijakan tarif dagang ini itu akan memberikan impact juga kepada inflasi, tingkat pengangguran, mungkin juga ketenaga kerjaan. Apalagi kan suku bunga masih tinggi, ya kan. Tarif import udah dinaikin, itu berarti kedepannya mungkin akan ada inflasi yang naik, tapi itu hanya sementara. Setelah itu daya beli masyarakat pasti akan turun. Tingkat pengangguran juga akan cenderung naik. Ini menimbulkan kekhawatiran baru, yaitu resesi. Resesi, hard landing maybe. Kalau udah hard landing, apa yang akan terjadi? Ya bisa jadi ya terpaksa memberikan stimulus suku bunga yang memang sudah
saat ini masih dalam level tinggi, itu bisa jadi diturunkan secara paksa. Tujuannya untuk apa? Untuk menyelamatkan perekonomian. Gitu. Jadi ini kita mungkin akan melihat skenario tersebut ke depannya. Tapi yang pasti saat ini ya, meskipun banyak kalangan dari pemerintahan, dari pengamat politik dan juga ekonomi itu cenderung melihat bahwa saat ini kondisinya belum mengarah ke resesi gitu. Tapi yang pasti kalau ini terus terjadi, kebijakan pajak yang cukup tinggi ini terjadi, kemudian tarif import yang juga masih tinggi, ya bisa jadi akan ada possibility untuk resesi. Oke, dari data yang lain, produk ETF spot Bitcoin kemarin masih dalam posisi minus. Kemudian dari Ethereum pun juga sama, teman-teman, masih dalam posisi negatif. Belum terjadi hal yang menarik ya, yang pada market bisa merespon dengan baik. Kemarin juga Alameda Research terus melakukan penjualan berupa Solana yang dia miliki. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah jumlah portfolio yang dimiliki oleh Alameda Research. Setelah dia mengumumkan pada tanggal 1 Maret kemarin, mereka akan terus melakukan likuidasi untuk Solana mereka. Akan ada pelelangan Solana per 3 Maret. Ya, jadi 1 Maret dia umumin, tanggal 3 Maret akan mereka jual-jual tuh token-token yang berhubungan dengan Solana, dilelang. Ya, ini kita lihat ada aktivitas yang sudah terjadi selama beberapa hari terakhir, 2 hari terakhir lah. Ya, penjualan Solana terus, dan kalau kita lihat dari jumlah portfolio yang dimiliki, saat ini hanya memiliki sekitar 76 $76 saja berupa token Solana. Udah mayoritas dijual. Ya, dan harusnya sih kedepannya FUD untuk Solana nggak akan terlalu signifikan lagi gitu. Jadi ya semoga bisa direspon positif oleh Solana. Dari Coinbase 50 ya, ini baru saja diumumkan kembali. Ini adalah indeks 50 koin teratas yang dimiliki oleh Coinbase. Teman-teman bisa pantau koin-koin yang dipantau ini ya sama Coinbase, sebab koin-koin ini adalah koin-koin yang sudah dipilih, yang sudah di-research oleh Coinbase guna bisa masuk ke dalam indeks gitu. Nama-nama terkenal koin yang masuk itu kayak Bitcoin dengan jumlah sampai 50%, Ethereum 20%, XRP 11%. Wah, ini udah menyalip jumlahnya Solana. Solana hanya 5%, Cardano 2%, Dogecoin 2,3%. Sisanya ada di bawah 1% seperti Chainlink, Stellar, Avalanche, kemudian Litecoin, Shiba Inu, Polkadot, Bitcoin Cash, Uniswap, Near Protocol, Aptos, Aave, dan yang lainnya, teman-teman. Ini ada juga jumlah-jumlah yang kecil kayak Oasis, Livpeer, lalu ada One Inch, ApeCoin, Compound, Aerodrome, Chiliz, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa pantau ya, ketik aja di www.vector.com. Di sini teman-teman bisa lihat apa saja koin-koin yang dipantau oleh Coinbase. Lalu ada dari Prime Minister Vietnam, dikabarkan saat ini akan berfokus untuk regulasi kripto. Regulasi kripto yang ditargetkan sih dalam sebulan ke depan ini bakalan terus dikejar. Gitu. Jadi regulasi kripto saat ini sudah menjadi hal yang wajib dilakukan oleh banyak negara, sehingga kedepannya harapannya adalah ya tren yang lebih positif. Kemudian Australia governments itu dikabarkan tidak punya planning untuk menjadikan Bitcoin sebagai strategic reserve ataupun crypto strategic reserve. Ya, mereka hanya berfokus pada regulasi untuk kripto saja. Mereka tidak akan punya planning untuk menjadikan Bitcoin atau kripto yang lain sebagai cadangan reserve dari negara tersebut. Kemudian ada beberapa koin yang saat ini masuk dalam pantauan Binance yang siap di delisting. Ini kalau teman-teman ada pegang koin-koin ini mulai harus berhati-hati. Pertama ada Ergo, Alpaca, AST, Badger, Burger, habis itu Combo, ada Null, STPT, UFT, lalu ada FIT. Ini bakalan
dipantau oleh Binance. Kalau jumlah dari tradernya nggak banyak di token-token tersebut, kemungkinan koin-koin ini bakalan di delisting. So, kalau teman-teman udah punya koin-koin tersebut, hati-hati. Hati-hati karena kedepannya kita nggak tahu kapan Binance akan mengumumkan delisting tersebut. Gitu. Jadi sentimen negatif. Oke, terus gimana? Bitcoin mau kemana? Setelah kita melihat kemarin ya pergerakan Bitcoin tiba-tiba crash, teman-teman, saya sendiri melihat bahwa pergerakan Bitcoin ini masih dalam tekanan jual. Benar kata salah satu komentator di video kita yang kemarin ya, teman-teman ya viewers, itu mengatakan bahwa semakin kesini Bitcoin itu semakin sulit untuk diprediksi harganya. Even kita menggunakan analisa teknikal sekalipun, itu sangat-sangat sulit juga, teman-teman, karena kemungkinannya terlalu banyak ya. Jadi ya itu. Jadi kalau kita sudah tahu nih Bitcoin ini sangat sulit untuk diprediksi, maka pertama money management harus bagus. Yang kedua adalah jangan mudah percaya. Selalu research, selalu temukan data-data yang bisa mendukung sebuah analisa. Makanya di video kali ini kita selalu bagikan berita-berita ya, supaya teman-teman juga bisa sama-sama menganalisa market. Kira-kira secara teknikal seperti apa, kira-kira secara makroekonomi seperti apa. Itu sangat-sangat penting buat kalian menjadikan pertimbangan supaya teman-teman tidak hanya bisa ngomong satu arah, tapi teman-teman bisa melihat dari banyak point of view. Ya, point of view technical, point of view data on chain maybe, atau dari makroekonomi atau dari mikroekonomi. Kita bisa cek dari banyak sudut pandang gitu. Jadi itu akan bikin analisa kita cenderung lebih positif gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat secara movement pergerakan Bitcoin kembali bouncing ya dari 82.000 kemarin naik menjadi 88.000. Secara movement seperti yang saya bilang di awal video, volumenya bagus tapi tidak ada smart money. Ini berarti apa? Ini berarti kedepannya pergerakan Bitcoin ini nggak akan langgeng guys. Maksudnya meskipun hari ini dia naik ya, tapi kenaikannya itu nggak akan tinggi-tinggi banget. Mungkin setelah itu kita akan mendapatkan tekanan jual kembali pada Bitcoin. Dengan better target itu ada di kisaran 91.000. Level resistance penting. Ya, andai kata kalau pergerakan Bitcoin hari ini masih bisa rally, teman-teman bisa pantau aja di level tersebut. Kalau dia tidak berhasil naik, rejection, bisa jadi tren penurunan lebih dalam akan terbuka kemungkinannya. Target 80.000. Even bisa lebih buruk, bisa ke 73 ribuan something. Gitu. Ini smart money kita pantau kecil banget aktivitasnya dibandingkan dengan apa yang terjadi di waktu Bitcoin fake out kemarin. Ya, kemarin itu parah banget sih, banyak yang kena ya. Kemudian kalau kita perhatikan juga di time frame 4 jam, sementara ini sih masih under 92.000. 92.000 ini adalah level yang sangat penting untuk ditembus sama Bitcoin ya. Selama Bitcoin gagal atau belum berhasil tembus dari area tersebut, itu berarti ya seller masih cukup mendominasi. Bitcoin dominance sayang sekali terus mengalami peningkatan. Ini bikin banyak altcoin masih kena pressing. Litecoin parah banget turunnya sampai 6%. Terus juga ada WLD, ini udah turun balik di bawah $1. Memang nggak stabil WLD ini ya. Kemudian Tau juga masih dalam under pressure. Selain itu juga ada Virtual, Mudeng, drop lumayan signifikan. P-Network yang kemarin sempat drop, sekarang pelan-pelan udah mulai menahan diri untuk turun. Mungkin akan ada possibility untuk retrace naik dulu ya, jangka pendek. Hedera Habar juga agak strong belakangan. Hari ini dia naik 10%, lebih tinggi dibandingkan dengan altcoin yang lain. Gitu. Dari saya sih itu ya beberapa data kemungkinan menunjukkan bahwa masih ada possibility untuk pergerakan Bitcoin naik tipis. Gitu, jangan dikejar. Dalam 3 hari ke depan kita juga akan ada terkait dengan pengumuman dari Donald Trump dan juga beberapa petinggi lain yang akan melakukan rapat guna untuk membahas regulasi kripto. Gitu. Jadi siap-siap aja kita akan dapat berita positif atau negatif ya, tidak ada yang tahu pasti, tapi kalau dilihat dari gerak-geriknya sih kemungkinan Donald Trump akan ngasih regulasi yang bagus untuk kripto. Gitu. Ekspektasinya setelah tanggal 7 atau mungkin tanggal 8 ya kalau di Indonesia
harapannya sih market bisa pulih ya. Harapannya seperti itu. Tapi kita nggak tahu pasti. Coba teman-teman sama-sama pantau kemana pergerakan dari market. Dari saya sih gitu aja buat saat ini ya. Tren masih didominasi oleh seller, secara berita juga negatif, impact dari pajak yang cenderung tinggi, S&P 500 juga sudah merespon negatif. Yang naik itu justru gold, teman-teman. Dolar juga udah turun parah loh, karena kebijakan tarif dagang Amerika Serikat tersebut. Kalau gold itu melihat ada posisi peningkatan kemungkinan resesi, sehingga dia rally. Nah, Bitcoin sendiri ini masih dalam under pressure gitu. Jadi ya itu sih teman-teman. Artinya market lebih suka sama gold saat ini dibandingkan sama aset kelas yang lain karena cenderung beresiko. Oke, sekian aja pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas juga di Telegram untuk teman-teman yang punya akun Telegram yang pengen untuk join ya. Bisa join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu. Jadi sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.